Baik, masih dengan pembahasan tentang economic welfare. Kali ini kita akan membahas dari sudut pandang produsen melalui sebuah konsep yaitu surplus produsen. Jadi kali ini kita akan mengetahui sebuah profit yang dirasakan atau diterima oleh produsen. Jadi keuntungan surplus produsen didefinisikan sebagai sebuah keuntungan perdagangan ya dari hasil penjualan atas barang dan jasa. Profit produsennya di sini atau profit penjual dalam arti bisa juga ya. Karena perdagangannya dengan menjual barang dan jasa. Jadi dikatakan profit di sini ketika harga yang berlaku di pasar atau harga aktual itu lebih tinggi daripada biaya yang dipikul oleh atau biaya yang dimiliki oleh masing-masing produsen. Ketika harganya lebih tinggi daripada biaya yang dimiliki atau yang dikeluarkan ya oleh produsen, maka dia untung. Ketika dia untung, dia akan masuk pasar atau produsen itu akan ikut memasarkan atau menyuplai barang atau jasa tersebut. Ketika dia rugi, maka dia akan keluar dari pasar yang tidak ikut dalam perdagangan. Dia akan keluar dari perdagangan. Jadi di sini sangat mudah sekali konsepnya ya. Profit produsen dirumuskan sebagai selisih antara harga dan biaya. Nah, kenapa ini harga? Karena harga ini akan menentukan pendapatan atau pembayaran yang diterima ya. Pembayaran yang diterima oleh produsen tersebut. Sehingga ini akan menentukan dia untung atau rugi. Kalau untung dia masuk, kalau rugi dia out. Oke, lebih mudah kita pakai angka aja ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya biaya masing-masing produsen atau masing-masing penjual akan berbeda-beda. Ini diilustrasikan contohnya misalnya produsen A mempunyai biaya 500 dan produsen B 1000 biayanya, produsen C 1500, produsen D 2000. Jadi di sini biaya masing-masing seller atau penjual beda-beda ya. Oke, kita coba ilustrasikan misalnya ketika harga ya. Ini pendapatan ini bisa berarti harga. Ketika harga di pasar atau harga yang diterima oleh penjual ya maksudnya. Harga yang diterima oleh penjual. Karena harga yang diterima oleh penjual itu ya sama dengan pendapatan. Oke, ketika harga misalnya di bawah dari 500, ketika harga di bawah 500, maka di sini diilustrasikan tidak seorang pun penjual yang masuk atau yang ikut berpartisipasi menjual barang dan jasa ya. Karena rugi ya ketika harga yang diterima penjual lebih kecil daripada 500. Biayanya aja udah 500 di sini. Jadi A nggak masuk ya. Kalau A nggak, begitu juga B nggak masuk, begitu juga C dan D. Karena di bawah 500 itu adalah di bawah daripada biaya mereka ya. Biaya mereka paling rendah 500. Oke, kita berandai-andai, kita misalnya harga yang diterima penjual adalah 800. Harga yang diterima penjual adalah 800. Dengan kata lain, si A akan untung ya, maka si A akan ikut berjualan ketika harga yang akan diterima oleh penjual sebesar 800. A akan masuk pasar ya, karena dia akan ada potensi keuntungan sebesar 300 dari hasil selisih antara 800 dikurangi 500. Oke, misalkan lagi harga yang akan diterima penjual sebesar 1300, maka 800 saja dia ikut ya A, apalagi 1300. Jadi di sini ketika harga 1300 maka A juga ikut dan ditambah lagi oleh kedatangan penjual baru yaitu si B. Jadi pada harga 1300 si B juga ikut masuk ke dalam pasar.
Kemudian pada harga 1.700, maka kita juga akan kedatangan penjual baru lagi nih, yaitu si C yang masuk pasar. Nah, ini ya, si C masuk pasar juga. Karena 1.700 adalah di atas daripada biaya yang harus ditanggung oleh si C. Makanya si C merasa untung kalau dia masuk pasar, sehingga dia masuk pasar. Jadi dia ikut melakukan perdagangan pada harga 1.700. Itu juga dengan harga di atas 2.000 ya di sini. Katakan di atas 2.000, katakan 2.500 gitu ya. Maka semua penjual akan turut serta di dalam pasar. Kedatangan penjual baru lagi ini yaitu si D ketika harga 2.500. Oke, sekarang kita coba hitung surplus produsennya. Pada tingkat harga 800 dulu ya. A, maka surplus produsen sebesar 300. Kita hitung yang ketika harga turun menjadi 1.300, maka surplus produsennya menjadi ini A. A-nya 800, B-nya 300 surplusnya. A 800 dari 1.300 dikurangi 500 ya. Maka 800. Ini A. Kemudian B-nya surplus produsennya sebesar 300 dari 1.300 dikurangi 1.300. Jadi total surplus produsennya pada tingkat harga 1.300 adalah 1.100. Oke, kemudian pada tingkat harga 1.700, maka ini surplus produsennya. Si A 1.200, si B 700, si C 200, totalnya 2.100. Ya, benar ya. 2.100. Kemudian yang harga terakhir katakan 2.500 gitu ya. Semua ikut ya, A, B, C, D, dan D ikut jualan. Kita hitung yang A surplusnya sebesar ketika harganya 2.500 ya. Berarti 2.500 dikurangi 500 ya. A 500. Berarti A untung 2.000. Kita lihat B untung berapa? Untungnya 2.500 kurangi 1.000, 1.500. Si C untung 2.500 dikurangi 1.500, 1.000. Dan si D untung 2.500 dikurangi 2.000 sebesar 500. Jadi di sini total keuntungan surplus produsen pada tingkat harga 2.500, surplus produsennya adalah sebesar 3.500, 4.000, 5.000 ya. 5.000. Nah, ini jadi masing-masing surplus produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika harga naik ya dari 800 ke 1.300, kemudian ke 1.700, naik lagi ke 2.500, maka ini menjelaskan kenaikan harga ini akan menyebabkan kenaikan surplus produsen dari 300 menjadi 1.100, menjadi 2.100, menjadi 5.000. Oke. Berarti kita simpulkan bahwa kenaikan harga itu akan menyebabkan kenaikan surplus produsen. Kenaikan harga menyebabkan kedatangan penjual baru ya. Penjual baru. Kedatangan penjual baru sehingga berpotensi untuk meningkatkan barang yang ditawarkan atau QS ya. Quantity of supply. Sehingga ini sesuai dengan konsep penawaran, yaitu ketika harga naik maka kuantitas penawaran juga akan naik. Jadi konsep tentang
economic welfare ini juga secara tidak langsung kita juga menguatkan pendapat tentang sifat permintaan yang lalu ya, yang menyatakan bahwa ketika harga naik maka quantity of supply-nya akan naik. Oke, demikian. Selanjutnya kita akan membahas area kurva tentang surplus produsen ya pada video yang akan datang.